Waalaikumsalam. Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan taufik dan inayahnya kita dapat bermajlis bersama setelah selesai salat subuh secara berjamaah di Mushola Al-Amir. Semoga majlis kita adalah majlis yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kajian pada pagi hari ini kita akan ambil tafsir dari surat An-Nazi'at. Ibu, An-Naba selesai belum? Selesai. Surat An-Nazi'at yang artinya adalah para malaikat yang mencabut nyawa. Maka di antara nama-nama surat dalam Al-Quranul Karim ada surat-surat yang artinya adalah para malaikat. Ada surat Al-Insan, ada surat An-Nas, ada surat Al-Jin, ada surat malaikat. Jadi lengkap. Jinnya ada suratnya, manusia ada suratnya, malaikat pun ada nama suratnya. Dan di antara nama-nama surat yang menegaskan akan para malaikat yaitu surat An-Nazi'at. Dan tentunya kita ketahui sesungguhnya malaikat adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang Allah ciptakan semuanya tunduk taat patuh terhadap perintah Allah. Allah menegaskan la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah mendurhakai perintahnya dan segera dalam menjalankan perintahnya. Sehingga para malaikat-malaikat Allah adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, yang semuanya tunduk, taat, patuh terhadap perintah Allah, dan masing-masing malaikat memiliki tugas-tugasnya. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya hanya bertasbih saja. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat amalan, hanya mencatat amalan saja. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya meniupkan ruh pada setiap bayi yang akan dilahirkan. Dan ada malaikat-malaikat yang juga tugasnya mencabut nyawa. Dan berapa jumlah para malaikat? Ada berapa jumlah para malaikat? Wallahu a'lam bi'adadiha. Taunya bisawab saja pokoknya. Allah yang lebih tahu dengan jumlahnya. Maka di antara surat-surat yang berbicara mengenai tentang malaikat adalah surat An-Nazi'at. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Fas-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amrah. Yauma tarjufur rajifah. Yang artinya, demi para malaikat, An-Nazi'at adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, keras. Wan-nashitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, perlahan. Was-sabihati sabha. Demi para malaikat yang turun dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa. Demi para malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra. Lalu demi para malaikat yang mengatur segala urusan. Setelah Allah bersumpah dengan para malaikat-malaikatnya, Allah menegaskan yauma tarjufur rajifah. Pada hari goncangan bergoncang, yaitu pada saat hari kiamat. Pada tiupan sangkakala yang pertama. Di antara fenomena yang akan dilalui oleh manusia dalam kehidupannya, yaitu mereka akan melewati hari kiamat. Pada tiupan sangkakala yang pertama adalah kiamat, kehancuran, dan pada tiupan sangkakala yang kedua adalah hari kebangkitan. Maka ayat pertama, wan-nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, keras. Yang pertama, sesungguhnya setiap dari kita dan seluruh manusia kelak akan merasakan namanya kematian. Itulah firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian.
Dan saya yakin seyakin-yakinnya 200 tahun yang akan datang, semua yang di musola ini hari ini kelak nanti hanya akan tinggal nama. 200 tahun ke depan insya Allah semuanya tinggal nama, ganti yang terbaru. Itu pun kalau cucunya tinggal di CKP. Kalau sudah nggak mau, karena setiap hujan akan was-was. Namun yang pasti setiap dari kita ini kelak nanti akan meninggalkan tempat ini. Maka Allah menegaskan di beberapa ayat, di antaranya surat Az-Zumar ayat 42, Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah mewafatkan jiwa-jiwa. Jadi yang mewafatkan adalah Allah. Di ayat yang lain surat As-Sajdah ayat 11, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah malaikat mautlah yang mewafatkan kalian. Di ayat yang lain surat An-Nazi'at dan yang lainnya, wan nazi'ati gharqa, yang mencabut nyawa adalah para malaikat-malaikat pencabut nyawa. Ada yang mencabut nyawa dengan keras, ada yang mencabut nyawa dengan lemah. Maka poin yang pertama di surat Az-Zumar, As-Sajdah, An-Nazi'at, yang mencabut nyawa bermacam-macam. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, malaikat maut. Ketiga, para malaikat-malaikat. Maka gimana cara menggabungkan ayat-ayatnya? Satu ayat yang mewafatkan, mematikan Allah. Ayat yang lain malaikat maut. Ayat yang lain para malaikat, enggak satu. Dan Al-Quran itu tidak ada perselisihan yang berlawanan. Akan tapi perbedaan yang sifatnya saling menyatukan, atau dalam ilmu tafsir namanya ikhtilafut tanawwu'. Perbedaan yang bermacam-macam namun menyatukan. Maka memahami ayat-ayat ini, satu, bahwasanya tetap yang mematikan, mewafatkan adalah Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki hak mematikan. Hak mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Kalau belum saatnya wafat, belum takdirnya meninggal, bagaimanapun caranya tidak akan meninggal. Meskipun dia ikut di medan perang sekalipun, kalau memang Allah tidak takdirkan wafat di medan perang, tidak akan mati. Khalid ibn Walid itu ikut peperangan 200 kali lebih, tapi nggak mati-mati di medan perang, dan matinya di atas kasur. Dan juga banyak para pecundang, pengecut, yang mereka lebih mati duluan. Apakah setiap yang keluar rumah pasti mati? Belum tentu. Terkadang yang tidak keluar rumah justru duluan. Apakah yang kerja di lautan, kalau kerja di laut dengan ombak yang besar itu kan menantang. Bukan menantang, istilahnya apa? Kalau orang itu kerja di laut, apalagi kapal-kapal kecil, Pak, itu ombaknya begitu besar, apalagi kalau datang musim hujan.
Itu sekali kena tumpahan air udah akan mengguling kapalnya, selesai. Tapi apakah setiap orang yang pergi ke laut matinya di laut? Belum tentu. Terkadang yang kerjanya di laut matinya di daratan, yang di daratan malah matinya di lautan. Maka yang pertama yang mewafatkan adalah Allah. Kemudian yang mencabut, yang Allah kasih tugas untuk mencabut nyawa adalah malaikat maut. Malaikat maut namanya, malaikat pencabut nyawa. Setelah dicabut nyawanya, barulah apa? Yang mengurusi adalah para malaikat-malaikat. Sehingga yang mencabut nyawa malaikat maut dengan izin perintah dari Allah, setelah dicabut dibawa oleh para malaikat-malaikat. Dan beriman dengan para malaikat-malaikat termasuk salah satu rukun iman. Salah satu di antara rukun-rukun iman adalah beriman dengan malaikat. Dan di antara tugas para malaikat antara mencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar keras. Nyawanya siapa? Orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik. Cabutannya sangat keras, kasar. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut dengan perlahan, lemah lembut, halus kepada setiap jiwa-jiwa yang baik. Hal ini kita bisa lihat dalam sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Al-Barra bin Azib. Maka beliau mengatakan, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke atas langit, kemudian menundukkan. Lantas beliau mengatakan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Maka di antara kehidupan yang akan dilewati oleh manusia adalah alam kubur, atau yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh adalah alam penantian antara dunia dan akhirat. Maka beliau menegaskan, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya hamba mukmin, jika dia terputus dari dunianya, dan menuju akhiratnya, maka ketika seseorang wafat itu sudah mulai melakukan perjalanan akhiratnya. Nazar ilaihi minas sama malaikatun, turun kepadanya para malaikat-malaikat.
ketika seorang hamba terputus dari dunianya menuju akhirat. Dan setiap dari kita kalau terputus dunianya, kemana kita akan kembali? Kepada akhirat kita. Inna ilaina yabaun. Sesungguhnya hanya kepada Allah kita akan kembali. Setiap dari kita kalau meninggal, meninggalnya kembali kepada Allah. Apakah yang meninggalnya di lautan, di daratan, di udara, atau di mana tempat? Sesungguhnya menurut orang beriman kembali kepada Allah. Jadi keimanan orang beriman setiap yang meninggal kembali kepada Allah, menghadap Allah maksudnya. Tidak ada namanya reinkarnasi. Maka turun kepadanya para malaikat-malaikat sebelum datang malaikat maut yang mencabut. Turun kepadanya para malaikat-malaikat. Yang pertama adalah jiwa-jiwanya orang yang buruk. Orang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, dan yang lain-lainnya. Jiwa yang buruk. Yang malaikat turun kepadanya adalah sudul wujuh, malaikat yang wajahnya hitam kelam. Kemudian duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Ketika datang malaikat-malaikat itu sudah menakutkan. Setelah mereka duduk di sekitarnya sejauh mata memandang, jadi sejauh mata memandang sudah melihat malaikat-malaikat yang menakutkan. Baru setelahnya yaji'u malakul maut, datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian ia duduk di dekat kepalanya. Kalau malaikat-malaikat yang lain sejauh mata memandang hadir. Setelah semuanya sudah siap, maka baru datang malaikat maut. Jadi kayak di rumah sakit, datang para perawatnya, nanti yang akan eksekusi itu dokter aslinya. Ketika datang malaikat maut, duduk di kepalanya, sebelah kepalanya. Inda ra'sihi. Kemudian dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemarahan Allah. Wahai jiwa yang buruk, ayyatuhal nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, keluarlah dari jasadmu menuju kemurkaan Allah. Kalau orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau jiwa buruk, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluar dari jasadmu menuju kemurkaan Allah. Maka ditariklah malaikat maut. Tentunya ini perkara gaib yang kita tidak bisa melihat. Dan tadi malaikat duduk di sebelah mana? Kepala. Jadi ditarik dari mana? Atas. Terus dari bagian atas dulu. Sehingga perjalanan hilangnya roh itu dimulai dari atas atau dari bawah? Hilangnya ruh bawah. Kalau menurut ilmu kedokteran, orang mati itu dari mana dulu, Pak? Jantung kan? Masih ini menurut kedokteran, menurut ilmunya manusia, orang itu ketika mati itu dengan hilang jantungnya, tidak berdetak. Tapi kalau orang sudah stadium 4 kan ada. Jadi kalau nadinya udah gak ada nih, jantungnya ini berarti mati.
Tapi kalau malaikat mencabut dari atas, dari bawah dulu. Makanya Pak, yang pernah menyaksikan orang mati wafat kan? Saya pernah mengikuti, pernah menyaksikan maksudnya Pak, orang tuanya atau siapalah gitu. Kalau orang mati itu yang dingin yang dulu Pak, kaki. Wal taffatis saqu bisaq. Ketika bertaut kaki kanan kaki kiri atau betis kanan betis kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa pencabutan nyawa itu dimulai dari kaki? Kenapa Pak? Sebagian ada yang menyebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya? Biar tidak lari. Biar tidak lari. Agar dia itu tetap di tempatnya dan menyaksikan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita menyembelih ayam atau bebek kan, kadang sudah dipotong, lari dia. Lari dari kenyataan. Namun setelah ketika dicabut dari kakinya dulu, dia tidak bisa lari dari kenyataan. Allah mengatakan, "Dzalika ma kunta minhu tahid." Itulah yang hari Allah buka, yang dulunya tertutup. Akhirat sekarang kan tertutup, nggak ada yang mengetahui di belakang kehidupan dunia ini. Kapan mulai melihat akhirat? Ketika sudah mulai dicabut, melihat kenyataan, ternyata akhirat itu nyata. Hari ini kita menyaksikan dunia kenyataan. Akhirat itu baru cerita. Ada alam barzah, perjumpaan dengan Allah, itu kan cerita-cerita. Tapi yang menceritakan Allah. Tapi kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah, akhirat nyata, dunia tinggal cerita, tinggal histori. Maka dimulai dari kaki agar manusia tidak lari, melihat kenyataan sesungguhnya tentang kehidupan yang dulu di dunia tertutup, lalu ketika dicabut melihat. Maka bagi jiwa yang buruk disebutkan di sini, fayantazi'uhu, dicabut oleh malaikat dengan kasar keras. Kenapa cabutannya sangat kasar dan keras? Karena lengket. Disebutkan dalam hadisnya, kama yantazi'u safut minas sufil mablul. Seperti sulit dan kuatnya as-safut yaitu besi berbentuk bola bulat yang penuh dengan duri, menyangkut di dalam kain yang sudah berurai-berai benang-benangnya dan keadaannya basah. Kira-kira gimana? Ada bola duri, bola besi berduri, nyangkut ke dalam kain yang benang-benangnya berurai-berai, kemudian basah. Kira kalau dicabut gimana? Susah. Gimana cara melepaskannya? Cabutannya harus kasar, keras, kuat. Itulah apa? Cabutannya orang-orang yang jiwanya buruk. Karena susah dicabut, maka dicabut dengan sekeras-kerasnya. Tentunya lagi-lagi ini perkara gaib. Kita nggak bisa tahu, wah ini jangan-jangan mayatnya ini keras ya. Nggak bisa melihat. Ini perkara gaib. Maka dicabut dengan kasar dan keras sampai akhirnya lepas darinya.
Dan ketika roh sudah mulai naik ke atas, dari kakinya, lututnya, perutnya, ulu hatinya, sampai ke kerongkongan. Itulah firman Allah. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sampai ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka dikatakan kepadanya, man raq. Siapakah dokter manakah yang bisa meruqyah, menyembuhkan? Jika nyawa sudah sampai kerongkongan, ada gak dokter spesialis itu yang bisa mengembalikan rohnya ke bawah lagi? Tidak ada. Kalau sudah nyawa sudah sampai kerongkongan, itu tidak ada satu dokter pun yang bisa mengembalikan rohnya kembali ke bawah. Wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa mengembalikan? Tidak ada seorang pun bisa. Sampai akhirnya ketika ditarik, yang bagian terakhir yaitu perpisahan antara ruh dan jasad. Tsumma tabi'ahul basar. Kemudian di akhir-akhir perpisahan diikuti oleh pandangan mata. Itu yang disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut dinamakan sakaratul maut karena sakitnya itu bikin orang pingsan. Sakar itu kalau bahasa Arab artinya mabuk, yang nggak sadar. Dinamakan sakaratul maut adalah rasa sakit yang bikin nggak sadar. Dan semua dari kita telah akan merasakan sakaratul maut. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankan rasa sakit sakaratul maut. Dan setiap dari kita akan merasakan itu semua. Sakit yang bikin nggak sadar. Yang kemudian perpisahan antara ruh dan jasad akan diikuti oleh pandangan. Oleh karenanya terkadang kita mendapati kalau orang meninggal matanya kemana? Ke atas. Karena perpisahan ruh dan jasad itu diikuti pandangan. Dia melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi. Maka jika ada yang meninggal, matanya terbelalak ke atas, seluruh. Itulah jiwa-jiwa yang buruk. Setelah selesai dicabut, maka langsung dibawa oleh malaikat-malaikat yang banyak tadi. Dalam hadis disebutkan, lam yada'uha fi yadi tarfatain. Ketika dicabut, tidak dibiarkan sekejap mata sampai sudah ditangkap oleh malaikat-malaikat yang lain. Yang ia dimasukkan ke dalam kain kafan. Kain kafan yang sangat busuk, melebihi kebusuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Ini sudah ada kain kafan yang disediakan. Kemudian dibawa ke atas langit. Jadi setiap ruh itu akan naik ke atas langit. Maka setiap melewati satu kawanan dari para malaikat di atas langit itu banyak malaikat-malaikat. Dan langit satu itu tebalnya berapa tebal? Satu langit itu perjalanan 500 tahun. Enggak tahu, Allah, 500 tahun ini apa nih? Naik jet atau apa ini? 500 tahun. Satu langit perjalanan 500 tahun. Itu kalau manusia. Kalau malaikat sekejap. Maka setiap melewati kawanan para malaikat,
Para malaikat-malaikat bertanya, itu rohnya siapa? Roh baunya busuk. Maka disebutkan namanya. Dia adalah rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan. Fulan bin Fulan. Di antara hadis yang menegaskan kalau ngasih nama-nama yang baik. Karena nama itu akan disebut-sebut di langit. Dan nama-nama yang nanti akan disebut ketika di alam, ketika dibangkitkan. Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan. Disebut dengan nama terburuknya di dunia. Bagi roh yang jahat. Sampai akhirnya di bagian langit yang pembukanya. Setiap langit itu ada pintunya. Sesampainya di ujung langit pertama, fayastaftih. Para malaikat pembawa roh ini minta dibukakan. Fala yuftah, maka nggak dibukakan. Di langit pertama minta dibukakan, untuk menuju langit yang kedua tidak dibukakan. Karena rohnya orang jahat, rohnya orang buruk. Dan itulah firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama' hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan langit yang pertama kecuali jika ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, sombong di dunia ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong. Kalau sombong dengan manusia kan jelas. Sombong dengan manusia gimana sifatnya? Menolak kebenaran, merendahkan. Hatarul haq wa ghamtun nas. Dikasih kebenaran ditolak, kemudian orangnya dihina. Itu sombong. Merasa dia paling di atas. Tapi kalau sombong kepada Allah, apa? Kalau sombong dengan manusia tadi, sombong dengan Allah sombong. Jika Allah perintahkan dia nggak mau, dia sombong. Orang yang tidak mau diperintah sombong. Kenapa, Pak? Orang sombong kenapa nggak mau? Karena merasa dirinya hebat. Maka jika Allah memerintahkan sesuatu, kemudian hambanya tidak mau, dia sombong, merasa dirinya hebat. Yang memerintahkan Malikul Muluk, raja di raja, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ternyata dia tidak mau menunjukkan dia merasa besar. Misal gitu, kita punya karyawan atau ART, diperintahkan nggak mau, malah memerintahkan majikannya. Berarti apa? Dia merasa sekarang ini lebih hebat daripada majikannya. Sombong dia. Maka di antara orang yang sombong adalah orang yang Allah perintahkan nggak mau. Disuruh sholat nggak mau, sombong lagi sama Allah. Merasa dirinya hebat. Maka siapakah orang yang tawadhu kepada Allah? Orang yang disuruh oleh Allah ikut. Oh, perintahkan untuk sholat. Karena dia menganggap, saya hamba. Apa arti hamba? Hamba saya, budak. Kita semuanya adalah hamba, budak. Namanya budak, kalau disuruh tuannya ya nurut. Jika ada budak, disuruh tuannya nggak nurut, berarti dia apa? Nggak mau jadi budak. Dan kita semua adalah abdullah, hamba Allah. Kalau hamba dunia enggak, tapi hambanya Allah, ya. Maka Allah mengatakan sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, la tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibukakan pintu langit.
Jangankan langit 2, 3, 4. Langit pertama saja nggak dibukakan. Kapan dibukakan? Akan dibukakan untuknya jika ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kapan, Bu? Kapan onta bisa masuk lubang jarum? Ya, ini nggak mungkin terjadi. Maka ketika tidak dibukakan, Allah mengatakan, uktubu fi sijjin. Catatlah namanya dalam kitab as-sijjin. Itulah firman Allah, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adra kama sijjin. Kitabun marqum yashhaduhul muqarramun. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka. Kalau orang-orang yang baik namanya al-abrar. Kalau orang-orang yang durhaka namanya al-fujjar. Sesungguhnya catatan nama-nama orang yang durhaka dalam kitab sijjin. Apa itu sijjin? Kitab yang rendah, hina. Kalau catatan yang tinggi, yang istimewa namanya illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin arti kata ala, di atas, tinggi, istimewa, luas, lapang. Dan lawannya adalah sijjin, catatan yang hina, sempit, di bawah. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Kembalikan ke dunia. Karena darinya aku ciptakan, dan di dunia dia diwafatkan, dan di dunia dia dikembalikan, dan dari tanah dia akan dibangkitkan. Itulah manusia. Manusia diciptakan dari tanah, akan dikembalikan ke tanah, akan dibangkitkan dari tanah. Itu menjadi ketentuan Allah. Manusia dari tanah dikembalikan ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Fatu'adu ruh. Ketika dikembalikan langsung datang 2 malaikat. Setelah selesai dikembalikan ke jasadnya, datang 2 malaikat duduk di sampingnya. Maka dia mengatakan, man rabbuka? Siapa Tuhanmu wahai fulan? Jawabannya, ha, dulu main HP. Saya tidak tahu. Fayaqulan, kemudian keduanya, 2 malaikat tadi bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Mengatakan kembali lagi, ha, saya tidak tahu. Dulu sering jalan-jalan saya. Bisa jalan-jalan. Boleh jalan-jalan. Boleh. Cuma kalau tiap hari jalan-jalan, nggak pernah ngaji, jadi nggak tahu jawabannya kan? La adri, aku tidak tahu. Kemudian ditanya pada pertanyaan ketiga, man hadal nabi alladzi bu'itsa fikum? Siapa nabimu yang telah diutus kepada kalian? Sama jawabannya, ha, ana la adri, saya tidak tahu. Jawaban ini, Pak, setiap dari kita bisa menjawabnya hari ini. Kalau hari ditanya, bisa jawab? Siap ditanya? Malaikat maut? Malaikat yang sebenarnya, bukan malaikat maut. Malaikat yang bisa malaikat tadi. Ini pertanyaan SD. Yang kelak nanti akan ditanyakan, Pak. Jadi, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari banyak, Pak. Kan belajar kan berapa SKS, Pak? Saya itu anak saya masih SD kelas 1. Itu materi banyak sekali. Ada ini, Masya Allah. Pelajaran anak SD kelak nanti yang akan ditanyakan kembali lagi, Pak.
man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Dan jawabnya bukan hafalan, tapi tergantung amalan. Itulah firman Allah, wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Dan Allah yang menguatkan, yang menolong orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat. Itu perkataan tadi. Ketika ditanya bisa jawabnya. Tergantung amalan. Meskipun sekarang dihafal, atau mungkin ketika dikuburkan dikasih catatan repean, kalau ditanya malaikat ini jawabannya apa, nggak akan mungkin. Ini apa? Tergantung amalan. Karena tidak bisa menjawab, fayunadi munadi minas sama, maka ada suara panggilan dari langit. An kadzdzaba 'abdi, hambaku telah berdusta, mendustakan ayat-ayatku, sombong dulu di dunia. Fa'afrishuhu minan nar, maka bukakan pintu menuju api neraka. Maka dibukakan baban ilan nar, pintu menuju api neraka, sehingga ya'tihi harruha wa sumuha, panasnya itu langsung menyambar. Ketika dibukakan pintunya, panasnya langsung bisa dirasakan di dalam kuburannya. Wa yadiku alaihi qabru, kemudian dihimpitkan kuburannya. Kuburan berapa Pak luasnya? Berapa Pak luas kuburan? Nggak tahu? Hah? 1 kali 1. 2 kali 1. Jadi yang rumahnya luas-luas, rumah terakhir 2 kali 1. Rumah terakhir 2 kali 1. Rumah masa depan. Kalau rumah sekarang ya masing-masing dengan rezekinya. Tapi rumah masa depan itu 2 kali 1. Berapa tahun? Sampai hari kiamat tegak. Kalau rumah-rumah sekarang berapa tahun Pak ditempati? 20 tahun itu selesai kreditnya Pak. Sekilanya. Ya, 50 tahun, 70 tahun. Silahkan hiasi rumah dunia, tapi jangan lupa menghiasi rumah masa depan. Kan sayang kan, setelah beli bagus-bagus ditinggal, tempatnya ke kuburan, dinikmati sama anak-anaknya. Ya kalau anak-anaknya soleh-soleh, kalau nggak soleh, nggak perlu didoain. Ketika dihimpitkan, tahtaliku adla'ahu, maka patah-patah tulang-tulangnya. Ketika dihimpitkan, tulang-tulang yang patah. Ini ya orang kalau dihimpit retak-retak sambil menjerit kesakitan, merasakan panasnya api neraka yang sudah masuk ke dalam kuburannya. Langsung ya'tihi rajulun qabihul wajah, datang seorang laki, wajahnya menakutkan, qabihus siyab, bajunya pun menakutkan, muntinur rih, baunya sangat-sangat busuk. Sudah wajahnya menakutkan, bajunya saja sudah menakutkan, baunya sangat busuk. Maka dia semakin ketakutan. Sudah kesakitan di dalam kuburan, ketakutan. Kesakitan dengan dihimpitkan, kesakitan dengan kesambar kena panasnya api neraka, melihat ada sesosok laki-laki yang hitam, wajahnya menakutkan, baunya busuk. Maka dia bertanya, man anta, siapa dirimu, kakekmu? Kan keluarganya pulang,
hartanya pun pulang. Seseorang ketika dia mati diikuti 3. Siapa? Keluarganya. Sebelah lagi hartanya, mobilnya yang kemarin dibeli dibuat nganterin. Kemudian amalnya, amal dulu. Setelah selesai pemakaman, selesai ustadznya mendoakan kuburan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, selesai. Andai kata yang lain pulang, mungkin istrinya, anaknya menangis dulu di depan papan itu ya. Paling berapa jam? Kalau sudah hujan, cepat-cepat malam. Benar nih, kalau sudah hujan. Enggak lama-lama, udah hujan, ayo pulang. Itu. Saya pernah nganterin kuburan jamaah itu. Kodal pas hujan. Udah, gak usah lama-lama Ustaz, langsung aja Ustaz doa. Itu. Habis itu pulang. Maka siapa yang menemani, Pak? Tinggal amalnya. Ya, kalau amalnya baik, kalau amalnya buruk tadi ini. Wajahnya menakutkan, baunya busuk, kemudian tanya, siapa dirimu? Ana amalukal khamis. Aku adalah amal burukmu yang setia akan menemanimu. Sambil ketakutan dia langsung sadar, Rabbila tuqimissa, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat. Jika permulaan saja seperti ini, apalagi dengan hari kiamat. Sehingga doanya orang-orang yang terkena siksa dalam kuburan, Rabbila tuqimissa, wahai Rabb jangan tegakkan hari kiamat. Ini jasadnya orang buruk. Sekarang jasadnya orang baik. Datang malaikat dari langit sejauh mata memandang. Setelah dia melihat para malaikat sejauh mata memandang, datang malaikat mau mencabut. Dan malaikat-malaikat tadi, kalau malaikat-malaikat yang pertama wajahnya menakutkan. Kalau malaikat orang beriman, bidul wujuh, wajahnya sumringah, berseri-seri putih ya, kayak disambut. Jadi kalau kita masuk ke bank atau ke toko yang besar kan dapat 3S, senyum, sapa, salam. Ka'anna wujuhum syams, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti kayak matahari. Dan mereka membawa kain kafan dari surga dan wangian-wangian dari surga. Jadi kainnya pun dari surga, bau wanginya dari surga, sejauh mata memandang. Kemudian turunlah malaikat maut mencabut, duduk di sebelah kepalanya. Kemudian dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Maka dicabut nyawanya dengan cabutan yang lemah lembut halus. Digambarkan dalam hadisnya, tasilu kama tasilu qatratu min fi saqa. Halus dan lembutnya cabutan nyawanya orang beriman seperti halus lembutnya air ketika keluar dari mulut kendi. Gimana Pak? Kalau punya kendi yang ada airnya kita tumpahkan, lembut halus. Dan sama prosesnya dari kaki ke atas sampai ke tenggorokan. Waqila man raq. Setelah melihat kenyataan, barulah sakaratul maut. Dan semua yang merasakan kesakitan. Namun orang beriman sakitnya ringan. Sakit, tapi nggak sekeras sakitnya orang-orang yang jiwanya buruk.
Setelah dicabut, maka langsung ditangkap oleh malaikat-malaikat yang lainnya, dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga dan dikasih wangian dari surga, langsung dibawa ke atas langit. Setiap melewati kawanan sekumpulan malaikat-malaikat yang di langit, mereka bertanya-tanya, ini bau harumnya milik siapa? Maka disebut dengan namanya di dunia, Fulan bin Fulan. Nama yang dia disebut di dunia. Ini juga pentingnya memberi nama-nama yang baik. Karena nama itu yang dipanggil di dunia dan dipanggil di akhirat. Sesampainya di langit pertama, maka malaikat minta dibukakan. Ini malaikat pembawa rohnya ini. Fayustaftah, minta dibukakan, langsung dibukakan pintu langit pertama dan disambut dengan malaikat-malaikat di langit yang kedua. Kemudian sampai pada langit kedua dibukakan, langit ketiga dibukakan sampai ke langit yang keberapa? 7. Karena langit ada 7 lapis. Sampai pada langit yang ke-7 Allah mengatakan uktubu amdi fi illin. Catatlah nama hambaku yang ini di kitab Illiyin. Itulah firman Allah, inna kitabal abrari lafi illiyin. Di catatan yang tinggi, yang istimewa, yang terbaik di sisi Allah. Setelah dicatat namanya di Illiyin, Allah mengatakan kembalikan ke jasadnya. Dari tanah aku ciptakan, dari tanah ke tanah dia dikembalikan, dan dari tanah dia akan dibangkitkan. Setelah dikembalikan, kemudian datang malaikat, 2 malaikat. Datang 2 malaikat bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Orang beriman jawabnya langsung, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ma dinuka? Apa akan langsung jawabnya Islam. Man nabiyuka? Langsung menjawab Nabi Muhammad SAW. Langsung dipanggil. Dari mana dia ditanya? Dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu Tuhanmu, kitabmu, agamamu, nabimu? Dia mengatakan qara'tu kitaballah fa'amantu bih. Sebabnya, dari mana engkau tahu? Aku membaca kitabnya Allah dan aku beriman dengannya. Petunjuk kita mengetahui Tuhan kita itu siapa? Quran. Nabi kita siapa? Quran. Agama kita itu apa? Quran. Maka langsung ada suara dari langit memanggil, Shadaqa abdi, benar yang dikatakan hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah, bukakan pintu menuju surga. Langsung diperlihatkan keindahan surga. Wa albisuhu minal jannah, beri pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Itulah sabda Rasulullah SAW, raudhatun min riyadil jannah. Kuburan itu 2 kali 1, sempit. Tapi jika Allah lapangkan, lapangnya sejauh mata memandang. Dan tidak hanya itu, indah, dibukakan apa? Langsung pemandangannya menuju surga. Jadi kayak di taman. Nah, doanya apa? Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'al darahu khairan min darihi wa ahlahu khairan min ahli. Ya, jadikanlah rumah sekarang dia ditempati lebih baik daripada rumah yang kemarin. Mana yang lebih indah, Pak? Rumah kita apa surga? Surga. Sehingga Rasul mengatakan, ya Allah, gantikan tempat yang sekarang tempati lebih baik daripada rumah yang kemarin. Dan keluarga yang menemani di kuburan itu lebih baik daripada keluarganya yang kemarin. Kemudian ya, dengan wajah yang sangat indah, baunya pakaiannya pun sangat indah, baunya pun sangat harum, maka dia terkaget-kagetkan.
Kenapa kaget? Karena sudah pulang semuanya. 3 mengantar, keluarganya pulang, hartanya pulang. Dia bertanya, siapa dirimu? Maka dia mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal baikmu. Sehingga yang setia dengan kita di alam kubur siapa? Amal soleh. Istri pulang. Kalau masih muda, ini baru sama Bu. Kalau meninggal istrinya masih muda suaminya, puasa terus apa gimana? Lebih cepat Bu. Kalau perempuan ada masa indahnya berapa? 4 bulan 10 hari bagi yang meninggal. Bagi yang cerai 3 masa haid. Tapi bagi yang meninggal 4 ashuri wa ashra. Itu yang wajib. Kalau mau sempurna setahun. Itu perempuan. Kalau laki-laki Pak, berapa masa idahnya Pak? Jangankan menunggu sebulan 2 bulan Pak. Andai kata malamnya menikah, boleh gak? Tapi kebangetan Pak. Ini baru sedih-sedih, baru nangis-nangis, langsung nikah kan? Kebangetan. Tidak berkepri. Oh, hati maksudnya. Maka yang setia dengan kita itu amal soleh. Sehingga ya jangan sampai dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, dikasih harta, lupa dengan amal soleh. Sayang. Karena nanti yang akan bersama kita bukan mereka-mereka, tapi amal soleh. Kan sayang di dunia mendapatkan ini, tapi tidak dibawa, tidak bisa menemani sampai umuran. Ana amaluka soleh, aku adalah amal kebaikanmu. Ketika di hatinya gembira melihat pemandangan surga, kemudian ada yang menemani, sehingga orang di kuburan kesepian apa? Enggak kesepian? Enggak. Bagi orang beriman, ada yang menemani amal kebaikan-kebaikannya bagi orang baik. Jadi jangan ketika datang ke makam orang tuanya, Abi kamu kesepian ya? Enggak, bagi orang beriman enggak kesepian, ada yang menemani amal solehnya. Maka ketika gembira sekali dengan kenikmatan yang dia lihat, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Segerakan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Biar aku segera menemui keluarga-keluargaku dan hartaku lagi. Siapa keluarga-keluarga di dunia? Sudah dapat keluarga memang baru amal solehnya, namun dia ingin bertemu dengan keluarga-keluarganya di dunia. Maka ya, inilah keadaan yang akan didapati seseorang ketika dia akan kembali ke rahmat Allah. Makanya Pak, orang beriman kalau meninggal, kita mengatakan kembali ke rahmat Allah. Semoga mendapatkan rahmat Allah. Waktunya habis ya. Kita cukupkan dulu 2 ayat. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Maka yang ingin dicabut dengan cabut yang lemah lembut, halus, dikasih kenikmatan kuburan, ditemani amal solehnya, perbanyak amal soleh. Yang ingin dicabut dengan kasar, yang ingin ditemani dengan malaikat-malaikat yang keras, maka silahkan, gak usah amal soleh. Hidup itu adalah pilihan. Mau nazi'ati gharqa, silahkan. Mau an-nasyitati nashta juga silahkan. Hidup adalah pilihan. Maka semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang kelak nanti dicabut dengan perlahan, lemah lembut, dan mendapatkan kenikmatan di alam kubur.
Maka alam kubur itu dua, bisa menjadi fitnah, adab, bisa menjadi nikmat. Demikian, wallahu ta'ala bishawab. Oh siap, nggak apa-apa ya, tanya bentar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kematian adalah sesuatu yang Menakutkan, Pak. harus dan apa yang pasti terjadi. Dan tadi katakan bahwa dalam pencabutan nyawa itu ada yang keras, ada yang lembut. Pertanyaannya, apakah yang keras dan lembut itu kita sebagai orang awam dapat melihat, dapat mengetahui, katakan secara umum indikasi-indikasinya? Karena saya mengatakan bahwa indikasi orang yang katakanlah yang baik itu saat mati dia tersenyum. Tapi indikasi orang yang buruk, yang belum mati dan sebagainya, wajahnya atau mungkin ada juga yang dilihat matanya melotot dan sebagainya. Ada juga indikasi yang lain. Indikasi yang baik itu harum, yang buruk bau atau bau apa cium bau. Apakah ini indikasi? Masalah pencabutan nyawa itu lembut ataupun ringan. Kalau terjadi dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah merasakan pencabutannya itu sakit sekali. Bagaimana itu Rasul saya begitu? Apakah ini bagi kita, kan? Manusia yang awam yang berdosa lebih keras lagi? Apakah bisa seperti itu? Apakah artinya tadi kembali tadi karena mungkin ya tadi Rasulullah apakah juga tersenyum atau sebaliknya kita yang apakah juga bisa memungkinkan bisa tersenyum juga atau sebaliknya? Waalaikumsalam. Saya jawab pertanyaan yang kedua. Rasulullah SAW juga merasakan sakit. Maka iya, itulah sakaratul maut. Tadi kita jelaskan di hadisnya, dicabut perlahan itu awal. Tapi tetap di akhir perpisahan antara roh dan jasad namanya sakaratul maut. Jadi yang kasar dan lembut perlahan itu ketika permulaan, ditariknya roh dari kaki menuju ke atas sampai ke tenggorokan. Itu ada yang lembut, ada yang keras. Kemudian yang sakit di mana? Semua yang merasakan kesakitan di mana? Terakhir, saat perpisahan antara roh dan jasad. Yang Rasulullah tabi'ahul basar, yang diikuti dengan pandangan. Semua dari kita merasakan sakaratul maut. Sakarat artinya rasa sakit yang bikin tidak sadar. Dan Rasulullah mendoakan memohon kepada Allah, ya Allah ringankan sakit umatku dalam sakaratul maut. Semua kita merasakan sakit itu. Namun permulaannya berbeda-beda. Ada yang permulaannya lemah lembut, halus, jiwa orang beriman. Ada yang permulaannya sejak permulaan sudah kasar keras. Itulah jiwa-jiwa yang buruk. Dan dalam hal ini perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui, wah ini lembut nih, wah ini kasar nih. Tidak ada yang tahu, ini perkara gaib. Namun manusia memberikan istimbat, oh kalau senyum berarti insya Allah Pak, ini baik. Tapi bukan kepastian. Ini perkara gaib. Tidak ada mengenai tentang kepastian perkara gaib. Dan Allah mengatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Yang hanya mengetahui perkara gaib adalah Allah. Tidak menampakkan kepada seorang pun. Adapun yang terkadang orang melihat itu secara hanya melihat dan menilai secara hukum dunia saja. Melihat ada seseorang yang berjuang di jalan Allah, meninggalnya senyum.
Itu penilaian kita di dunia, berdasarkan dunia. Tapi kenyataan hakikatnya kita nggak tahu. Misalnya Pak, ada saudara-saudara kita yang mati syahid senyum. Dan ini banyak. Hakikat yang pastinya kita nggak tahu. Tapi secara penilaian dunia, insya Allah, jika dia adalah orang yang baik, insya Allah ringan. Apalagi orang yang mati syahid. Seperti gigit semut. Kapan? Ketika perpisahan. Ketika perpisahan nyawa dan roh, untuk orang yang mati syahid seperti digigit semut. Permulaannya ya sakit. Ketika ditembak sakit nggak? Sakit. Kapan mulai rasa apa istilahnya? Mulai rasanya digigit semut? Ketika perpisahan tadi. Dan itu Allah khususkan bagi orang-orang yang mati syahid. Sehingga ya secara hakikat pasti kita nggak tahu perkara ini. Karena dikhawatirkan orang preman matinya senyum. Ustadznya matinya, wah ini jangan-jangan, nggak tahu. Ini perkara gaib. Namun kita bisa melihat dari indikator-indikator duniawi sebelumnya. Contohnya apa? Orang yang baik, istiqomah, orang yang rajin dalam kebaikan, insya Allah matinya pun lembut. Orang yang awalnya buruk, perjalanannya pun jahat, ini ya secara Qur'annya matinya akan kasar keras. Namun sehingga kesimpulannya, secara hakikat kita tidak tahu. Tapi secara penilaian duniawi, orang kalau senyum, insya Allah husnul khotimah. Dan di antara tandanya arkul jabin, ada berkeringat dahinya. Ini di antara husnul khotimah. Berkeringat dahinya. Kalau hari Jumat tidak ada hadisnya. Hari Jumat itu secara hadis tidak ada. Namun hari Jumat hari baik. Sayyidul ayyam, tuannya hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang baik. Maka jika seseorang meninggal di hari Jumat, semoga husnul khotimah. Tapi dalam hadisnya nggak ada. Ini istimbat. Karena Pak terjadi di kampung saya, premannya meninggalnya hari Jumat, ustadznya hari Minggu. Mau bilang, wah ini preman malah husnul khotimah. Maka indikator yang paling kuat, Pak, itu sebelum-sebelumnya. Ini orang rajin ke masjid, orang yang baik sama yang lain, orangnya juga lembut hatinya. Insya Allah husnul khotimah. Rasulullah SAW menegaskan orang itu akan diwafatkan karena kebiasaan dia. Kalau kebiasaannya jahat, buruk, ya na'udzubillah. Bisa diwafatkan saat dia marah-marah. Pas marah-marah, tak selesai. Kan jangan suka marah. Pas orang yang baik, ini pas baik dicabut, masya Allah, ini yang terindah. Sehingga ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Perbanyak amal kebaikan dimanapun, kapanpun, ya, istiqomahkan, Pak. Kita ngaji ini sudah istiqomahkan. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.